Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp di Rosah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wa Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Setelah berbicara tentang mandi yang wajib, penulis kitab membahas tentang mandi-mandi yang sunnah. Di sini beliau mengatakan faslun wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Pasal dan mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 17. Wal ghuslu 'indal ihram. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi saat ihram, yaitu mandi sebelum berniat masuk dalam ibadah haji atau umrah. Ihram adalah niat untuk masuk dalam ibadah haji atau umrah. Di mana saat kita sudah pasang niat ini, maka hukum umrah dan haji berlaku. Halal yang diharamkan untuk orang yang umrah dan haji mulai berlaku saat itu. Itu namanya ihram. Jadi niat untuk masuk dalam ihram, niat untuk mengharamkan halal yang sebelumnya boleh. Seperti memakai wewangian, memotong rambut, memotong kuku, dan yang lain. Memakai pakaian berjahit, memakai peci untuk pria. Ini semuanya adalah hal-hal yang sebelum ihram dibolehkan, kemudian diharamkan ketika kita niat ihram. Dan saat kita akan ihram ini disunahkan untuk mandi dahulu, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam dalil khusus, yaitu diantaranya hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiyya SAW tajarrada li ihlalihi wa ightasal. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahwasanya Zaid bin Thabit melihat Rasulullah SAW melepas pakaian beliau sebelum talbiyah, sebelum beliau talbiyah dalam ihram beliau, dan beliau mandi. Jadi beliau melepas baju, kemudian mandi sebelum ihram dan mengangkat suara dengan talbiyah. Ini adalah menunjukkan sunnahnya mandi sebelum ihram, dan ini sudah umum diketahui oleh para jamaah haji dan umrah. Mereka biasa mempraktikkan hal ini sebelum mereka masuk dalam niat ihram. Walidukhuli Makkah. Kemudian mandi sunnah yang selanjutnya adalah mandi saat masuk Makkah. Bagi mereka yang akan haji atau umrah, disunahkan untuk mandi saat memasuki kota Makkah. Dan ini juga memiliki dalil khusus, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqdamu Makkah illa bata bi dhi tuwa hatta yusbiha wa yaghtasil thumma yadkhulu Makkah naharan. Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Mekah, tidak pernah datang ke Mekah kecuali beliau menginap dahulu semalam di Dhi Tuwa. Di Dhi Tuwa atau Dhu Tuwa, sebuah tempat menjelang Mekah. Beliau menginap di situ semalam, kemudian ketika pagi beliau mandi, dan baru di siang harinya beliau masuk kota Mekah. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala. Dan Ibnu Umar mendasarkan perbuatan beliau ini kepada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan beliau yang mencontohkan pertama kali, tapi Ibnu Umar mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan bagi mereka yang memasuki kota Mekah untuk mandi dahulu sebagai persiapan untuk tawaf dan sa'i. Walil wuqufi bi Arafah. Yang selanjutnya adalah mandi sebelum wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama. Di sana ada perkumpulan umat Islam. Bahkan ini merupakan ijtima' akbar, perkumpulan akbar umat Islam, yang pada tahun-tahun ini jumlahnya bisa mencapai 2 juta atau 3 juta orang. Jumlah yang sangat luar biasa. Maka disunahkan untuk mandi dalam momen-momen seperti ini. Apalagi para jamaah haji akan menjalani ibadah yang paling penting. Mereka butuh kesegaran, mereka butuh kekhusyuan dalam ibadah itu. Maka dianjurkan untuk mandi sebelumnya, dan itu yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta, kana yaghtasilu li ihramihi qabla an yuhrim wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi 'ashiyyata Arafah. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan mandi sebelum ihramnya, kemudian mandi sebelum masuk Mekah, dan beliau juga mandi menjelang wukuf di Arafah, menjelang wukuf pada siang hari atau sore hari di Arafah.
beliau melakukan itu, dan tentunya ini tidak beliau ciptakan sendiri, tapi beliau mencontoh dari Rasulullah SAW. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.